wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Suara Gen Z, podcast dari kita untuk kita. Aku Ahmad Naufa dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita sebagai remaja. Pertanyaannya simple, tapi jawabannya nggak simple. Itu lebih pilih mana? Hidup sehat yang butuh usaha atau budaya serba instan yang selalu menggoda. Nah, buat bantu kita bahas ini lebih dalam, aku udah ngajak seseorang yang paham banget soal ini. Kenalin, ada Andi Fauzi atau Lazaki. Halo. Halo juga, makasih udah diajak. Senang banget bisa ngobrol bareng di sini. Oke, langsung aja ya. Kamu punya pendapat kuat soal ini, apa pandanganmu? Jadi gini, aku percaya banget bahwa gaya hidup sehat adalah pilihan terbaik buat generasi kita. Meskipun memang butuh usaha lebih, budaya instan itu menggiurkan, tapi diam-diam punya dampak buruk yang kita sering nggak sadari. Kita hidup di zaman serba cepat, tapi tubuh dan pikiran kita nggak bisa di-skip, kayak iklan YouTube. Wah, analogi iklan YouTube. YouTube-nya enak banget nih, enak banget tuh. Kamu punya data atau fakta buat mendukung pendapat ini? Ada. Pertama, soal makan cepat saji. Menurut data WHO tahun 2023, konsumsi makanan ultra proses yang tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes, risiko obesitas dan penyakit jantung. Dan bukan cuma masalah orang dewasa, remaja usia 10-19 tahun sekarang jadi salah satu kelompok yang paling rentan. Itu soal makanan. Gimana dengan kebiasaan lain kayak kurang tidur dan terlalu banyak main gadget? Nah, itu juga bahaya banget. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebut remaja butuh tidur 8-10 jam per malam. Tapi kenyataannya banyak dari kita tidur kurang dari 6 jam karena scroll media sosial sampai larut malam. Akibatnya susah konsentrasi di sekolah, mood gampang jelek, dan sistem imun melemah. Itu baru soal tidur. Terus apa hubungannya sama budaya instan secara lebih luas? Budaya instan itu melatih kita untuk selalu mau hasil cepat tanpa proses. Mie instan, belajar SKS alias sistem kebut semalam, sampai diet ekstrim buat cepat kurus. Semua ini kayaknya enak di awal, tapi ujungnya merugikan diri sendiri. Sebaliknya, gaya hidup sehat, makan bergizi, olahraga rutin, tidur cukup, ini investasi jangka panjang buat tubuh dan otak kita. Oke, tapi pasti ada yang bakal bilang hidup sehat itu mahal dan susah dilakukan sama pelajar yang uangnya terbatas. Gimana responmu soal itu? Pertanyaan bagus, dan itu anggapan yang wajar. Tapi sebenarnya hidup sehat nggak harus mahal. Minum air putih yang cukup itu gratis. Jalan kaki atau bersepeda ke sekolah juga gratis. Masak nasi dan sayur di rumah jauh lebih murah dari beli fast food tiap hari. Yang paling penting itu bukan soal berapa uang yang kamu punya, tapi soal kebiasaan kecil yang kamu bangun setiap hari. Bahkan 30 menit olahraga ringan per hari sudah cukup menurut rekomendasi WHO. Benar banget. Jadi intinya mau mulai dari yang kecil dulu ya. Tepat sekali, nggak perlu langsung sempurna, yang penting mulai. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata ya. Jadi kesimpulannya gaya hidup sehat itu bukan kemewahan, itu pilihan yang bisa kita ambil mulai dari sekarang dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Betul, yuk mulai dari hal sederhana, kurangin instan seminggu sekali, tidur sebelum jam 11 malam, dan gerakin badan minimal 10 menit sehari. Generasi sehat bisa jadi generasi yang sehat, asal kita mau milih yang benar, bukan yang sekedar instan.
setuju banget. Itu tadi obrolan seru bareng Andi Fauzi Atalasaki di Suara Gen Z. Kalau kamu setuju, share podcast ini ke teman-temanmu ya, karena perubahan itu dimulai dari kesadaran, dan kesadaran itu dimulai dari obrolan kayak gini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.